Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhiyalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dosen dan rekan-rekan saya yang saya hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu suatu majelis ilmu, tempat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan. Salawat dan salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yaitu Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama, guru-guru kita, dan kepada kita yang anut dan taat kepada ajarannya. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang menyaksikan video ini, kepada Bapak dan teman-teman yang Allah muliakan, izinkan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit apa yang saya baca dan sedikit apa yang saya ketahui tentang sejarah Islam yang ada di Turki. Dari mulai sejarah Islam dari masa awal hingga era modern. Sejarah Islam di Turki sebenarnya sudah berlangsung lama. Awalnya sejak zaman Kesultanan Utsmaniyah. Saat itu Kesultanan Utsmaniyah mulai menguasai Turki pada tahun 1400-an, dan pemeluk agama Islam terbanyak sekarang hampir sekitar 99,8% sudah dikuasai oleh para umat muslim. Tetapi kebanyakan di Turki ini menganut agama Islam Sunni sebanyak 70-80%, sedangkan agama Islam Alawin dan Syiah hanya sekitar 20-30% saja, dan pengikut 12 imam sebanyak 3% saja. Nah, sejarah para Islam di Turki, pada perkembangan Islam di Turki. Nah, awal sejarah Islam di Turki mulai dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur. Saat itu, pada masa awal abad Masehi, dan kerajaan Bizantium ini juga dikuasai oleh kerajaan Romawi kalau diperkirakan kurang lebih sekitar 4 abad saja. Kemudian pada tahun 395, Kekaisaran Romawi mulai terpecah belah menjadi dua, yaitu Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Lalu, kerajaan Bizantium diambil oleh Romawi Timur. Kemudian, sejak ambil alih, nama kerajaannya berubah menjadi dinamakan Konstantinopel. Sejak saat itu mulai jadi membuat kota. Sejarah Islam Turki bagian Romawi Barat jatuh kekuasaan barbar atau Goth pada tahun 47 Masehi. Dilanjutkan pada abad ke-12, wilayah Konstantinopel mulai dikuasai oleh Konsultanan Utsmaniyah. Saat itu, penaklukan tersebut mulai dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Bahkan menurut sejarah, pada masa inilah yang tergolong ke dalam masa keemasan kerajaan Turki Ottoman. Hal ini dikarenakan memiliki rasa agama Islam yang kental dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota Turki Utsmani. Kebangkitan Islam di Turki, masa keemasan sejarah Islam di Turki adalah masa di mana Turki berada di bawah kekuasaan atau Kesultanan Utsmaniyah, sebuah imperium Islam yang berdiri sejak abad ke-13 hingga awal abad ke-20. Kesultanan Utsmaniyah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16, ketika wilayah yang meliputi sebagian besar Asia Barat, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Kaukus. Beberapa faktor yang menyebabkan kejayaan Kesultanan Utsmaniyah adalah: yang pertama, kekuatan militer yang terganggu, terutama pasukan berkuda yang gesit dan tangkas. Kedua, kekayaan sumber daya Islam dan cadangan yang melimpah yang memungkinkan pembangunan infrastruktur dan pendidikan dan kesejahteraan rakyat-rakyat, kestabilan sosial, ekonomi, dan politik yang didukung oleh sistem pemerintahan yang efektif, toleran, dan adil. Nah, kemajuan ilmu, pengetahuan, seni, dan budaya yang mencerminkan keunggulan peradaban Islam, perluasan wilayah, dan pengaruh yang mencakup sebagai landasan besar Asia dan Eropa yang membuka peluang perdagangan, diplomasi, dan penyebaran Islam. Nah, masa keemasan sejarah Islam di Turki berakhir pada abad ke-18 ketika Kesultanan Utsmaniyah mulai mengalami kemunduran akibat faktor seperti pemberontakan, korupsi, keterbelakangan
teknologi, persaingan, dan dengan negara-negara Eropa dan Perang Dunia. Nah, Kesultanan Utsmaniyah runtuh pada tahun 1922 setelah kekalahan dalam Perang Dunia I dan digantikan oleh Republik Turki yang sekuler. Perkembangan sejarah Islam di Turki masa reformasi, kelahiran Republik Turki di Turki yang dipromosikan oleh Mustafa Kemal pada 29 Oktober 1923 yang ditandatangani oleh beralihnya Turki ke masa era reformasi. Republik ini merupakan metamorfosis dari Premium Usmani yang lain sama sekali. Keputusan Mustafa Kemal untuk membentuk Turki sebagai sebuah negara sekuler modern didasarkan kepada kekecewaan yang sangat mendalam terhadap sistem kekhalifahan sebelumnya. Akhirnya, pada 3 Maret 1924, ia membubarkan institusi yang telah ada sejak masa lalu 24. Jadi, sistem pemerintahan di Turki ini era ini bukan lagi sistem dinasti, tetapi berdasar pada pokok populisme atau kerakyatan. Dengan demikian, kedaulatan Turki di masa reformasi diberikan kepada rakyat dan sistem kekhalifahan sudah tidak diterapkan lagi di Turki. Nah, jadi kesimpulan dari keselama yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pada pemaparan yang telah diutarakan, maka disimpulkan bahwa Turki misalnya sekarang yang dikenal dengan Republik Turki atau Republic of Turkey adalah sebuah negara sekuler yang berawal dari warisan kerajaan Turki Utsmani. Negara ini sejak dalam pembentukan kerajaan atau dinasti telah mengalami babakan perkembangan sejarah dalam 5 periode. Periode pertama tahun 1219 sampai 1402 dimulai dari berdirinya kerajaan. Periode kedua tahun 1402 sampai 1566 ditandatangani dengan restorasi kerajaan. Periode ketiga tahun 1566 sampai 1615 ditandatangani dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, periode keempat tahun 1619 sampai tahun 1838 ditandatangani dengan berangsur-angsur surutnya kerajaan, kemudian mengalami lagi kemajuan. Periode kelima tahun 1839 sampai 1922 ditandatangani dengan kebangkitan kultural. Pada periode yang terakhir ini disebut sebagai periode kontemporer di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistemnya pemerintahannya yang berdasarkan pada kerajaan, dinasti atau kekhalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad lainnya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dimohon maafkan. Apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya diri saya dan umumnya kepada semuanya, kepada Bapak dan kepada serta rekan-rekan saya. Oke, pada kesempatan ini terima kasih pada kesempatan hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.